Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto SPD MMPD, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon, pada kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Anak-anakku, di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran di kelas 11 ini tentang termokimia. Oke, tentang termokimia itu marilah kita sama-sama kita perhatikan apa sih termokimia ini. Perhatikan dulu sebelumnya dengan gambar berikutnya. Di sini ada gambar tumbuhan yang disinari dengan sinar matahari. Oke, anak-anakku, sesuai dengan apa yang kita lihat seperti biasanya bahwa tumbuhan yang disinari dengan matahari ini akan melakukan suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan reaksi fotosintesis. Nah, fotosintesis ini tentunya memerlukan energi berupa sinar matahari. Nah, ini juga akan kita pelajari di termokimia. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana terdapat konsep kimia dalam reaksi ini. Yang kedua, anak-anakku, ada gambar sepeda motor. Agar sepeda motor ini dapat berjalan, tentu saja mesinnya harus hidup, dan untuk menjalankan mesin pada kendaraan bermotor ini digunakan bahan bakar yang kita kenal dengan bensin. Di sini terjadi reaksi yang menghasilkan energi. Nah, ini juga akan kita pelajari di materi termokimia. Gambar selanjutnya adalah kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar tentu saja nanti di sekelilingnya itu akan terasa panas, ya anak-anakku. Ini juga berhubungan dengan yang akan kita pelajari, yaitu tentang termokimia. Oke, anak-anakku, apa saja yang akan kita pelajari dari termokimia ini? Yang pertama adalah pengertian dari termokimia sendiri, kemudian yang kedua sistem dan lingkungan, yaitu sistem dan lingkungan ini akan kita bahas juga. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai entalpi, dan yang keempat kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, kita menuju yang pertama, yaitu pengertian termokimia. Apa sih termokimia itu? Ya, termokimia ini terdiri dari dua kata, berasal dari kata termo, yaitu panas, dan kimia di sini adalah yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sehingga termokimia dapat kita definisikan sebagai yaitu ilmu yang mempelajari perubahan kalor atau panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Oke, kemudian ketika belajar termokimia, kita akan selalu berhadapan dengan istilah sistem dan lingkungan. Oke, apa sih sistem itu? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Karena di sini bicara tentang reaksi kimia, maka sistem yang dimaksud dalam reaksi kimia adalah reaktan dan produk. Ya, jadi di luar reaktan dan produk, yaitu kita sebut dengan lingkungan. Anak-anak, sistem dibedakan menjadi tiga. Ada yang menjadi atau ada yang dikatakan sistem terbuka, sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Anak-anakku, perhatikan gambar ini. Jadi yang pertama, ada suatu gelas kimia yang diisi dengan katakanlah kopi yang dilarutkan dalam air panas. Nah, karena gelas kimianya terbuka, maka sistem ini kita sebut dengan sistem terbuka. Oke, sehingga pengertiannya adalah sistem terbuka merupakan sistem di mana dapat terjadi perpindahan materi dan terjadi perpindahan energi ke lingkungan. Jadi anak-anakku, ini kan panas, jadi larutan kopi yang dipanaskan ini
larutannya kan panas ya. Panas ini dapat berpindah, uap airnya berpindah dari sistem dari dalam gelas ini ke luar atau ke lingkungan. Selain uap air yang berpindah, ada juga panas yang dari larutan itu. Kalau kita rasakan tangan kita memegang gelas itu terasa panas. Nah, itu ada yang namanya perpindahan energi gitu ya. Sehingga sekali lagi bahwa sistem terbuka adalah sistem di mana terjadi perpindahan energi dan materi ke lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Contohnya adalah pada gambar yang di tengah ini. Ini ada elemennya yang diisi dengan isinya sama, kopi yang dilarutkan dalam air panas, tetapi bedanya di sini airline layernya tertutup atau kita tutup. Sehingga airline layer kalau kita tutup maka tidak akan terjadi perpindahan materi karena semuanya terperangkap di dalam ya. Karena uapnya terperangkap di dalam. Jadi ini tidak ada perpindahan materi sehingga energi ini bisa berpindah, artinya panas yang ada di dalam air panas dalam larutan ini bisa kita rasakan ketika kita memegang air layer itu. Oke, sehingga sistem tertutup adalah di mana sistem dapat terjadi perpindahan energi namun tidak terjadi perpindahan materi ya. Oke, kemudian sistem yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Contohnya adalah gambar yang ada di sebelahnya yaitu termos, itu adalah sistem yang terisolasi. Ketika anak-anak memasukkan air panas ke dalam termos ini, ketika kita memegang panas, ketika kita memegang termos, apakah merasakan panas? Apakah air ini uap airnya akan keluar panas? Tidak akan terjadi. Sistem terisolasi ini berarti sistem yang tidak terjadi atau tidak terdapat perpindahan materi, yaitu tidak akan terjadi perpindahan materi dari sistem ke lingkungan. Kemudian kita akan belajar mengenai sistem dan lingkungan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan lingkungan. Lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, jadi kalau kita mereaksikan sesuatu dalam gelas, ya itu produknya adalah sistem. Sementara sesuatu yang di luar sistem itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa udara luar, bisa tangan kita, itu disebut dengan lingkungan. Oke, anak-anakku perhatikan gambar ini. Antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi. Kalor atau energi dapat berpindah dari lingkungan ke sistem, ya, atau dapat juga berpindah dari sistem ke lingkungan, itu ya. Oke, kemudian teman anak-anakku, kita akan belajar apa itu entalpi. Mungkin istilah entalpi ini baru pertama kali anak-anakku kenal. Oke, apa sih yang dimaksud dengan entalpi ini? Entalpi ini adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Nah, entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahannya atau perubahan entalpi yang dinotasikan dengan delta H. Karena yang bisa diukur adalah perubahannya ya. Nah, bagaimana menghitung perubahan entalpi? Yaitu kita menggunakan rumus delta H sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Lalu kemudian perubahan entalpi itu dapat menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun dilepas dalam suatu reaksi tertentu atau reaksi kimia. Oke, untuk lebih memahaminya kita ke bagian selanjutnya ya. Oke, yang keempat kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama kita akan pelajari adalah reaksi eksoterm. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi eksoterm itu? Itu berasal dari kata exo. X itu keluar. Reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepas kalor atau melepas panas ya.
Sementara reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menerima kalor atau menerima panas. Nah, bagaimana bedanya? Kita lihat diagram energinya. Untuk reaksi eksoterm, diagram energinya seperti ini. Karena melepas kalor, sehingga energinya produk itu akan lebih rendah dibandingkan dengan energi reaktan. Oke, anak-anakku, kita lihat diagram ini. R ini adalah reaktan, B ini adalah produk dari gambar itu ya. Nah, kalau suatu reaksi itu melepas kalor, diagramnya akan seperti ini. Di atas ini namanya energi aktivasi di atas atau di ujung. Dengan jarak tertentu itu adalah energi aktivasi. Nah, kita akan menghitung energi delta H-nya, sehingga kita akan menghitung dengan cara menghitung H produk dikurangi H reaktannya sesuai dengan rumus yang tadi ya, sehingga delta H-nya adalah yang ada di sini ya. Ini adalah delta H-nya. Nah, seperti ini ya. Tuh, yang ada di warna hijau ini, produk min H min reaktan. Karena produk delta H ini lebih kecil, maka katanya akan lebih, karena H produknya lebih kecil daripada H reaktan, maka hasilnya akan negatif. Sehingga untuk reaksi eksoterm kita bisa menyimpulkan bahwa delta H-nya nilainya adalah negatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi endoterm. Kita lihat diagram endoterm ini. Pada reaksi endoterm ini seperti ini ya diagramnya, di mana reaksi ini menerima kalor ya, atau menerima energi, sehingga energi produknya itu mempunyai nilai yang lebih besar daripada H reaktan. Delta H-nya adalah akan nilai positif ya. Delta H-nya akan nilai positif. Itu nilainya sekian. Delta H sama dengan H produk min H reaktan. Jadi sekali lagi, karena nilai H produknya lebih besar daripada H reaktan, otomatis delta H-nya jadi positif. Ya, oke. Sehingga reaksi endoterm ini cirinya adalah delta H-nya bernilai positif. Nah, itu ya anak-anakku, bahwa reaksi itu menerima kalor ya. Oke. Kemudian kita lihat cara penulisan. Contoh dari reaksi eksoterm adalah pembentukan NH3, ada 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Ini delta H-nya adalah negatif. Nah, kalau anak-anakku pengen tahu nilainya adalah minus 92 kilojoule ya. Jadi anak-anakku, ini disebut persamaan termokimia. Ya, itu yang kami beri kotak warna merah. Ini semuanya disebut persamaan termokimia. Untuk reaksi eksoterm delta H-nya harus negatif ya. Kemudian untuk reaksi endoterm, contoh reaksinya misalnya ini. Kita balik saja ya dari persamaan tadi. Penguraian NH3 menjadi H2 dan N2. Ini nilai delta H-nya adalah positif ya. Positif 92 kilojoule. Nah, persamaan termokimia dari peruraian energi NH3 ini seperti itu ya, yaitu persamaan reaksi yang terdapat keterangan delta H akan positif. Oke, sampai di sini anak-anakku video kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi mengenai termokimia, tetapi untuk subbab yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku. Selamat belajar selalu.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.